Setelah belajar tentang struktur membran sel beserta fungsinya, sekarang kita akan belajar tentang komunikasi sel dan proses signaling dalam tingkat seluler. Untuk memahami bagaimana sel berkomunikasi, saya mengajak kita untuk membayangkan kondisi kelas ketika jam istirahat. Anda ingin berbicara dengan teman di sebelah Anda karena pesan yang ingin Anda sampaikan hanya untuk dia. Maka Anda mencoba untuk menulis pesan pada sebuah kertas dan memberikan kepada teman di sebelah Anda. Anda lalu memberikan kertas itu menggunakan tangan, lalu teman Anda juga menerima kertas itu menggunakan tangannya. Dengan cara ini dipastikan bahwa orang lain tidak dapat melihat pesan tersebut. Mungkin teman lainnya melihat kertas yang diberikan, tetapi mereka tidak akan mengetahui pesan apa yang ada pada kertas tersebut. Lalu kemudian Anda juga ingin mengirimkan pesan tersebut kepada teman yang berada di sudut kelas yang posisinya jauh dari kursi yang Anda tempati. Anda mungkin akan melipat kertas tersebut menjadi pesawat terbang atau meremukkan kertas tersebut hingga menjadi seperti bola, lalu Anda akan melemparnya ke teman yang Anda tuju. Dan kemudian teman yang berada di sudut ruangan tadi akhirnya memperoleh pesan tersebut. Meskipun pada saat melempar, seluruh anggota kelas juga bisa melihat kertas tersebut. Bayangkan juga ketika kita berbisik kecil dengan teman di sebelah kita. Gelombang suara yang kecil hanya akan didengar oleh teman sebelah kita sehingga anggota kelas tidak akan mendengar suara tersebut. Contoh lain yang dapat menguatkan adalah ketika di sekolah ada pengumuman pemanggilan salah satu siswa untuk datang ke kantor guru. Pemanggilan yang dilakukan menggunakan speaker kemudian akan didengarkan ke seluruh anggota kelas. Akan tetapi, siswa yang disebut namanya lah yang akan bergerak ke kantor guru untuk memenuhi panggilan tersebut. Contoh tersebut memberikan gambaran bagaimana kemudian sel yang berukuran sangat kecil mampu berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kemampuan evolusioner ini yang kemudian menjadi alasan utama mengapa struktur tubuh manusia serta sistem yang berjalan di dalamnya begitu rumit dan kompleks. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sel mengirimkan pesan kepada sel yang lain? Apa alat komunikasi yang digunakan oleh sel? Dalam bentuk apa komunikasi itu dikirimkan dari sel yang satu ke sel yang lain? Coba perhatikan makrofag berikut ini. Makrofag merupakan jenis sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh kita. Ketika makrofag menyerang zat asing yang masuk ke dalam tubuh seperti bakteri atau virus, makrofag akan menelan zat asing tersebut, kemudian memecahnya dan memproduksi sepotong kecil protein yang disebut dengan antigen pada permukaannya. Antigen ini adalah catatan kecil pesan yang ingin disampaikan makrofag. Sel darah putih lain akan menangkap antigen tersebut menggunakan protein membrannya sehingga pesan yang disampaikan makrofag sampai ke sel lainnya. Berdasarkan antigen tersebutlah kemudian sel-sel akan memutuskan membangun sistem imunitas yang baru untuk melindungi tubuh dari zat asing yang masuk apabila sesuai dengan bakteri atau virus yang ditangkap makrofag sebelumnya. Ketika sel bersentuhan langsung untuk melakukan komunikasi, sel-sel ini akan membentuk ikatan di mana reseptor membran sel yang berupa protein akan bertemu dengan alat komunikasi sel lainnya berupa glikolipid ataupun glikoprotein. Selain itu, sel juga berkomunikasi dengan jarak pendek. Sebagai contoh, mari kita lihat dua buah neuron. Kedua neuron ini berada pada jarak yang sangat dekat, tetapi salah satu ujung neuron tidak cukup menyentuh neuron lainnya sehingga membentuk celah kecil yang disebut dengan celah sinaptik. Neuron yang membawa pesan akan mengubah pesan-pesan tersebut menjadi senyawa kimia yang disebut dengan zat neurotransmitter dan dilepaskan melalui ujung neuron ke celah sinapsis. Zat neurotransmitter akan berdifusi melalui celah sinaps dan berikatan dengan salah satu dendrit dari neuron lainnya. Hal tersebut akan menyebabkan pesan dari neuron ini disampaikan ke neuron berikutnya. Selain itu, satu sel juga dapat berkomunikasi dengan sekelompok atau komunitas sel secara lokal. Misalnya tepat di bawah kulit kita memiliki sel kekebalan yang disebut dengan sel mast. Sel mast sangat penting untuk memediasi reaksi alergi.
Contohnya, apabila kita alergi terhadap serbuk sari tertentu dari tanaman dan secara tidak sengaja kita menghirup beberapa serbuk sari tersebut saat berjalan-jalan di taman, serbuk sari akan menempel pada antibodi yang terdapat pada sel mast. Sel mast akan melepaskan sinyal kimia yang disebut dengan histamin, di mana sinyal kimia ini akan tersebar di sekeliling sel tersebut untuk memberitahu bahwa ada zat alergen yang masuk sehingga harus mempersiapkan reaksi alergi yang akan terjadi. Jenis komunikasi ini disebut dengan pensinyalan parakrim yang artinya dekat. Contoh lainnya adalah komunikasi antar sel akar tanaman leguminosa dengan bakteri bintil akar yang terdapat di tanah. Untuk menjalin simbiosis mutualisme yang sama-sama menguntungkan, bakteri dan akar membentuk bintil akar dengan kondisi yang sama-sama menguntungkan, sehingga kondisinya di mana bakteri akan memperoleh nutrisi dari akar tersebut, sedangkan akar memperoleh nitrogen dari kemampuan bakteri untuk menangkap nitrogen bebas di udara. Untuk komunikasi jarak jauh, di mana sekelompok kecil sel berkomunikasi dengan sekelompok besar sel di dalam tubuh disebut dengan pensinyalan endokrin. Contohnya, sel-sel di kelenjar hipofisis otak menghasilkan banyak hormon penting bagi tubuh, contohnya hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini akan masuk ke dalam sistem peredaran darah dan dikirimkan ke seluruh sel yang ada di tubuh. Mengirimkan hormon merupakan salah satu bentuk komunikasi antar sel di sini. Hormon pertumbuhan akan dikirim ke seluruh sel tubuh dan setiap sel tubuh memiliki kesempatan untuk memperoleh pesan dari hormon pertumbuhan tersebut. Meskipun seluruh sel menerima pesan tersebut, hanya sel tertentu saja yang akan menanggapi pesan tersebut. Beberapa sel dengan protein reseptor yang tidak sesuai tidak dapat melihat pesan yang dikirimkan tersebut secara jelas sehingga tidak memberikan tanggapan terhadap hormon tersebut.